Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Aliarna Kamila. Di video keempat kali ini, saya akan membahas mengenai layanan aplikasi bank digital untuk memenuhi tugas dari Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, untuk pembahasan kita pada hari ini, yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu bank digital, lalu akan membahas mengenai analisis aplikasi salah satu layanan bank digital, yaitu aplikasi SeaBank. Selanjutnya akan ada kesimpulan. Oke, sebelum kita menganalisis fitur ataupun aplikasi si bank, kita seharusnya lebih tahu dulu sebenarnya bank digital itu apa sih gitu. Jadi, bank digital merupakan jenis institusi keuangan yang beroperasi sepenuhnya secara digital tanpa memerlukan cabang fisik. Dalam bank digital, semua layanan perbankan seperti pembukaan rekening, transfer uang, pembayaran tagihan, hingga penjualan peminjaman dapat dilakukan melalui aplikasi atau situs web. Nah, dengan adanya teknologi ini, nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Bank digital seringkali menawarkan biaya yang lebih rendah karena operasional mereka lebih efisien tanpa adanya infrastruktur fisik. Oke, tujuan bank digital sebenarnya apa sih gitu? Bank digital ini bertujuan memudahkan akses layanan keuangan secara cepat dan efisien tanpa perlu cabang fisik. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, bank digital menawarkan layanan yang lebih terjangkau dan suku bunga yang kompetitif. Selain itu, mereka juga memperluas inklusi keuangan dan menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui inovasi teknologi. Nah, untuk contoh bank digital yang ada di Indonesia itu yang pertama ada Gojek ataupun GoPay ya teman-teman. Ada OVO, lalu ada Genius, ada Cbank, dan Digibank. Sebenarnya kan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bank konvensional. Apa sih bedanya bank digital dengan bank konvensional? Nah, untuk di fitur sendiri, bank konvensional itu tidak mempunyai cabang fisik di mana-mana dan banyak tersebar ya. Nah, untuk bank digital itu tidak ada. Sedangkan untuk transaksinya itu bank konvensional ada yang bisa dilakukan secara digital maupun ada yang harus fisik datang ke cabang langsung gitu. Tapi untuk bank digital ini semua dilakukan secara digital. Untuk biayanya sendiri, untuk bank digital umumnya lebih rendah, sedangkan untuk bank konvensional itu biasanya lebih tinggi dengan biaya penanganan ya teman-teman. Nah, untuk fiturnya sendiri, bank digital ini lebih inovatif dan beragam dibandingkan bank konvensional karena fitur yang disajikan di bank konvensional itu lebih terbatas dibandingkan bank digital. Oke, selanjutnya kita sekarang akan membahas mengenai salah satu layanan digital bank atau bank digital, yaitu SeaBank. Nah, SeaBank ini merupakan bank digital yang dimiliki oleh Sea Group, perusahaan induk yang memiliki platform e-commerce Shopee dan game online Garena. Nah, SeaBank ini menawarkan layanan perbankan yang sepenuhnya online, memungkinkan kita sebagai nasabah untuk membuka rekening, menabung, dan melakukan transaksi secara transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian produk finansial melalui aplikasi mobile tanpa perlu mengunjungi kantor cabang fisik. Nah, si bank ini berfokus pada kemudahan dan kenyamanan nasabah. Dengan proses pendaftaran yang cepat dan bunga yang lebih kompetitif, salah satu fitur unggulannya adalah integrasi dengan Shopee, di mana pengguna ini dapat menghubungkan akun si bank mereka untuk memudahkan pembayaran dan transaksi di aplikasi Shopee. Nah, si bank ini juga merupakan bagian dari upaya si Group dalam memperluas ekosistem digitalnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai SeaBank ya. SeaBank ini salah satu keunggulannya yaitu tidak ada biaya penanganan pada saat kita melakukan transfer baik antar bank, antar rekening maupun top up e-wallet ya teman-teman. Jadi SeaBank ini bebas biaya transfer dan untuk kita bisa melakukan transaksi e-commerce di Shopee, biasanya pengguna itu ditawarkan oleh beberapa produk yang memiliki diskon yang sangat tinggi jika kita membayar melalui aplikasi si bank ini gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang sangat membuat si bank ini unggul dan banyak digemari oleh masyarakat.
Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke analisis fitur-fitur yang ada di aplikasi SeaBank secara langsung. Next. Oke, teman-teman, di sini saya udah buka aplikasi SeaBank-nya. Pertama kita harus masukin PIN, tentu saja. Lalu di sini ada ya, di sini ada halaman awal pada saat kita sudah mengklik aplikasi SeaBank. Di atas ini ada nama dan nomor rekening kita. Lalu di sini ada tombol notifikasi. Lalu di sini ada tulisan saldo tersedia, bisa kita lihat ataupun kita tutup. Di sini ada riwayat, lalu ada pendapatan bunga, suku bunga. Lalu di sini untuk layanannya sendiri, yang pertama tuh ada transfer, ada top up dan tagihan, ada top up e-wallet, riwayat transaksi, deposito, undang teman, virtual account. Nah, bisa kita lihat juga nih, macam-macam udah berdasarkan kategori. Untuk kategori transfer itu ada transfer, ada virtual account, dan QRIS. Untuk top up-nya itu ada top up e-wallet, lalu ada pulsa dan data. Untuk tagihannya ini macam-macam, ada PLN, kartu kredit, TV kabel, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom, pasca bayar. Lalu untuk investasinya ada deposito dan juga hadiah instan. Untuk lainnya itu ada tambah saldo dan juga undang teman. Nanti kita bakal bedah satu-satu ya. Nah, di sini biasa ada iklan ya. Di sini ada iklan dari si banknya. Bisa kita slide nih. Biasanya info terbaru ataupun tawaran menarik ya. Nah, di sini juga ada riwayat transaksi kita, bisa kita lihat transaksi lainnya juga. Nah, di sini juga ada transaksi terakhir ya teman-teman untuk di menu beranda ini. Untuk itu kita lihat aja langsung. Untuk ke transfer, kita bisa transfer antar si bank lalu memasukkan nomor rekening. Nah, misal di sini sudah ada ya transaksi terakhir kepada siapa, misal kita ingin mentransfer. Nah, di sini kita langsung masukkan nominalnya saja. Setelah masukkan nominal, bisa dimasukkan catatan. Misal ini saya ingin mentransfer sebanyak 10.000, lalu catatannya uang makan. Ini bisa kita lanjut aja. Setelah lanjut, kita konfirmasi apakah benar transfer ke bank ataupun teman yang benar gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa konfirmasi, lalu kita masukkan PIN dan transaksi pun selesai. Oke, itu untuk ke SeaBank. Untuk ke bank lain bisa kita lihat ya, pilihannya ada 2. Penerima kita memasukkan pakai nomor rekeningnya ataupun nomor handphone BIFAS-nya gitu. Nah, di sini misal ya kita mau masukin Bank BCA. Misal ini ke BCA Alia Rahma Kamila. Nih, sama saja teman-teman untuk cara transfernya sama seperti tadi. Kita langsung masukkan nominal transfernya lalu masukkan catatannya. Kalau misalkan nggak pakai catatan juga nggak apa-apa, dan di sini bisa kita masukkan ke fitur simpan sebagai favorit, jadi bisa cepat gitu jika ingin kita transfer ke bank atas nama siapa gitu. Nah, bisa langsung kita lanjut. Ini di sini ada konfirmasi ya teman-teman ya, apakah kita sudah benar memasukkan nomor rekeningnya. Setelah itu masukkan PIN dan transaksi pun selesai. Oke, itu sama saja. Dan untuk virtual account juga sama, kita tinggal masukin nomor VA-nya, lalu kita langsung diarahkan untuk konfirmasi pembayaran. Nah, untuk top up e-wallet itu macam-macam ya. Di sini bisa kita top up ke ShopeePay, lalu bisa kita top up ke GoPay, ke OVO, ke Dana, Link Aja, dan Isaku. Itu juga sama aja teman-teman untuk caranya. Nah, untuk transfer grup ini kita bisa bikin grup baru. Jadi semisal kita sering bertransaksi dengan orang-orang ini, bisa kita masukkan misal Nazwa dan juga ini Alia. Nah, bisa kita konfirmasi. Nah, bisa kita masukkan nama grupnya Nazwa Alia, semisal konfirmasi. Nah, di sini kita tinggal memasukkan jumlah yang ingin kita transfer, misal ke Alia 10.000. Nah, seperti ini. Selesai. Lalu ke Nazwa juga 10.000 ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk klik satu-satu, transfer satu-satu. Jadi udah langsung masuk saja ya teman-teman. Nah, nanti akan masuk ke kirim ke grup ini, konfirmasi dan masukkan PIN. Seperti biasa seperti itu. Untuk cara transfer di SeaBank ini sangat mudah ya teman-teman. Nah, di sini ada juga ya list
transaksi terakhir kita ke rekening siapa aja. Lalu di sini ada favorite. Nah, oke, mungkin kita langsung masuk ke top up dan tagihan tadi. Misal kita ingin membeli pulsa ya. Nah, ini sama, misal kita klik ini, lalu konfirmasi. Setelah konfirmasi kita masukkan PIN dan transaksi pun selesai. Untuk data juga sama, kita misal mau memilih untuk paket Happy 2,5 GB satu hari. Nah, bisa kita klik, lalu kita konfirmasi dan masukkan PIN. Simple itu ya teman-teman untuk melakukan tagihan ataupun top up di aplikasi SeaBank. Ini sama saja teman-teman untuk di PLN, kartu kredit, TV kabel dan internet, ataupun BPJS ya. Masukkan nomor virtual account-nya saja, lalu mau bayar sampai kapan, misal mau bayar sampai sini, September. Nah, bisa kita pilih juga antara BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan dengan periode yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Oke, selanjutnya di sini juga ada PDAM. Nah, nih misal kita mau bayar ya di sini. Nah, tinggal masukkan ID pelanggan lalu konfirmasi dan lain-lain. Di sini juga bisa melakukan angsuran kredit ya di provider yang sudah disediakan dari SeaBank. Lalu bisa membayar untuk PBB, pajak bumi bangunan. Lalu kita bisa bayar TV atau kabel ya teman-teman, atau internet ke Telkom. Lalu ini ada pasca bayar dan juga edukasi. Biasanya kita ini bisa bayar buat UKT ataupun pembayaran pada saat ingin melakukan tes ya teman-teman, tes edukasi yang disediakan dari pemerintah seperti UTBK gitu ya kemarin. Oke, selanjutnya di sini ada riwayat transaksi. Nah, di sini ada ya teman-teman, bisa kita lihat riwayat transaksinya 1 tahun terakhir, 7 hari terakhir, ataupun 30 hari terakhir. Bisa kita filter juga saldo masuk, saldo keluar, ataupun semua transaksi yang ada. Oke, lanjut kita ke deposito. Untuk di deposito ini bisa kita lihat ya. Nih, namun saya belum pernah melakukan deposito di aplikasi SeaBank. Nah, misalkan kita deposito, misalkan pendapatan kita adalah 1 juta. Nih, perkiraan bunganya sebelum pajak tuh segini ya teman-teman, 29.000 gitu. Nah, gitu untuk deposito ini. Sebenarnya mudah saja teman-teman. Kita lanjut untuk virtual account tadi sudah bisa kita lihat. Nah, ini sudah bisa kita lihat di investasi ada dapatkan hadiah gitu ya. Nah, cara dapat hadiahnya di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita tambah dana segar bulan ini, lalu pilih hadiah di bawah, lalu ada kunci dana yang dibutuhkan di deposito. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Tenor hadiahnya beserta bunganya bisa kita pilih, lalu melakukan transaksi di situ. Lalu di sini bisa kita ambil isi saldo SeaBank, misal dari mobile banking. Di sini juga ada cara-caranya ya teman-teman. Kita tinggal masukkan nah, kita tinggal baca login akun BCA, lalu M-Transfer, pilih SeaBank, lalu masukkan nomor rekening kita gitu untuk saldo. Misalkan bisa kita masukkan di isi saldonya di aplikasi Shopee, lalu di BVAS, lalu ada di ATM, lewat SMS maupun store tunai di teller langsung gitu. Selanjutnya di sini juga ada fitur undang teman ya. Nah, kita tuh punya kode referral yang dimana jika kita meng-share kode itu dan dipakai oleh teman kita untuk mendaftar akun SeaBank, maka kita akan mendapatkan hadiah yang disediakan dari SeaBank itu. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat ya, bayar atau transfer di sini. Lalu deposito, dan ini ada di menu yang terakhir itu ada menu saya. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada profile, lalu ada keamanan account, bisa perbarui password, perbarui PIN, login dengan sidik jari, transaksi tanpa PIN, ataupun SeaBank bayar instan, limitnya berapa gitu. Selanjutnya ada e-statement. Nah, bisa kita lihat statementnya. Lalu kita bisa
lihat ringkasan bunga dan pajak, itu tuh keluarnya di akhir tahun ya teman-teman. Nah, di sini ada pengaturan limit dan pembayaran juga, lalu ada eh, pengaturan BIFAS seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa kita daftarkan gitu. Selanjutnya di sini ada pengaturan umum juga. Kita bisa atur bahasa, pengaturan notifikasi, pengaturan pembagian data, lalu ada nilai di Play Store tentang SeaBank, syarat layanan perbankan, kebijakan privasi maupun permintaan penutupan rekening SeaBank. Jadi jika teman-teman merasa sudah tidak perlu menggunakan aplikasi SeaBank ini untuk bertransaksi, bisa juga mengajukan penutupan account gitu. Di sini juga sama ya, ada undang teman, lalu ada pusat bantuan. Di sini ada pusat bantuan jika teman-teman memiliki kendala dalam melakukan transaksi di aplikasi SeaBank gitu. Nih, bisa ada kategorinya juga ya. Ada informasi umum, lalu pembayaran dan transfer, deposit, keamanan, juga pinjaman. Nah, kita bisa chat, live chat seperti itu, lalu bisa telepon, email, verifikasi wajah, ataupun unggah log gitu. Oke, selanjutnya di sini kita bisa chat dengan SeaBank. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Jika kita memiliki kendala dalam melakukan transaksi, kita bisa langsung melakukan chat ke SeaBank, langsung tanya aja, misal transfer belum diterima di SeaBank gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini kita bisa lihat juga lokasi SeaBank ini ada di mana dan beri masukan. Setelah itu juga ada menu logout ya teman-teman di sini yang paling bawah. Oke, selanjutnya di sini ada tombol notifikasi. Nah, kita bisa lihat notifikasi yang muncul dari mungkin transaksi yang masuk ataupun keluar gitu dari aplikasi SeaBank yang sudah kita lakukan. Di sini juga ada promo ya, promo yang ditawarkan dari SeaBank. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir itu menu QRIS. Nah, untuk QRIS ini kita bisa apa ya? Jika kita ingin membayar melalui QRIS, bisa kita scan, lalu nanti masukkan PIN dan konfirmasi pembayaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait analisis dari aplikasi SeaBank ini. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke, setelah tadi kita menganalisis aplikasi SeaBank ya, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait aplikasi SeaBank ataupun kesimpulan dari hasil analisis ini. Nah, untuk kelebihan SeaBank ini, yang pertama itu proses pembukaan rekeningnya itu mudah dan cepat ya teman-teman, karena kita tidak perlu melakukan video call ke customer service ataupun sebagainya, kita hanya perlu mendaftarkan ataupun mengisi data diri seperti KTP eh, untuk bisa membuka rekening di si bank ini. Selanjutnya, kita juga mendapatkan tabungan bunga ya, ataupun seperti fee dari si bank ini setiap harinya gitu. Selanjutnya itu integrasi dengan Shopee, karena Shopee seringkali memberikan promo yang lumayan besar jika kita melakukan pembayaran melalui aplikasi SeaBank, maka itu merupakan salah satu keunggulan dari SeaBank ini ya. Nah, selanjutnya untuk SeaBank ini tidak ada biaya administrasi bulanan. Jadi tidak seperti bank konvensional yang memiliki eh, fee ataupun administrasi setiap bulannya. Untuk bank digital seperti SeaBank ini tidak memiliki fee setiap bulan gitu teman-teman. Jadi saldo kita tetap utuh walaupun kita gunakan gitu ya untuk bertransaksi antar bank dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini transaksi di Sibank itu 24 jam ya teman-teman. Jadi pada saat kita bisa melakukan transaksi itu di jam 1 malam ataupun di jam-jam tertentu gitu ya. Jadi transaksinya ini mudah dan cepat dan di mana saja gitu. Selanjutnya itu si bank ini memiliki UI ataupun antarmuka yang sangat mudah dipahami bagi pemula ya yang ingin melakukan transaksi. Juga untuk melakukan transaksi di si bank itu sangat mudah ya. Jadi kita tinggal memasukkan nominal, lalu kita mengkonfirmasi, lalu masukkan PIN seperti itu semuanya teman-teman. Jadi sangat mudah digunakan untuk para pemula gitu. Selanjutnya yang keunggulan yang paling banyak lebih-lebihkan oleh orang lain adalah yaitu si bank.
tidak memiliki biaya administrasi ketika melakukan transaksi antar bank maupun antar rekening. Jadi, transaksi pada saat kita melakukan transaksi di si bank ini ya gratis teman-teman gitu, walaupun ada limitnya itu 100 kali transaksi gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, mungkin layanan tambahan di aplikasi si bank ini belum banyak, belum seperti bank-bank lain, namun mungkin bisa diperbanyak lagi selanjutnya. Nah, untuk keamanan datanya sendiri sebagai bank digital ini, si bank pasti memiliki apa ya, tantangan dalam hal ancaman cyber. Namun si bank mungkin mempunyai strategi yang cukup bagus ya untuk bisa menghadapi jika ada ancaman cyber ini untuk mengamankan data-data dari para nasabah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisis saya terhadap layanan aplikasi bank digital si bank. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton dari video pertama sampai video hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.